menyayangkan sikap mereka yang menganggap Wahabi sebagai aliran sesat. Tapi dengan membaca statement Wahabi tentang Palestina sekarang, saya kok jadi setuju ya. Saya mahasiswa Usuluddin. Salah satu dosen saya berpaham Wahabi. Seringkali beliau menyinggung masalah bid'ah, bahkan sampai menyindir Habib Umar bin Hafiz. Beberapa hari yang lalu beliau memasukkan pahaman Allah di atas, dan beliau juga mengatakan Allah berada di atas langit sambil menunjuk ke atas, dan berkata inilah pemahaman para sahabat, bahkan Ummul Mukminin Siti Aisyah. Terkadang beliau juga menanyakan kepada kami Allah di mana, namun kami hanya diam. Bagaimana menurut Ustaz? Orang yang kehilangan Tuhan, dialah yang bertanya Tuhan di mana. Jadi dosen Glenn ini bingung dia di mana Tuhan dia. Ini bumi bulat, ya kan? Yang di atas nih Amerika, di bawah nih Australia, Melbourne, Sydney kan di bawah, nih, Amerika di atas. Jadi kalau yang atas, Aina Allah fis sama. Terus yang orang nih, yang orang Melbourne, orang Sydney, kalau dipakai lah dosen itu tadi, Aina Allah, berarti nunjuk eksil ya? Kan bumi bulat nih. Itu satu argumentasi. Kalau tidak pakai ayat, mau pakai logika, pakai logika. Itu jawaban yang pertama. Maka pemahaman fisama itu bukan hissi. Hissi itu maksudnya alam mahsus, alamnya. Tapi itu maknanya maknawi. Karena kalau hissi, antara orang yang di atas ini dengan di sini betul. Jawaban pertama. Jawaban yang kedua, Allah sudah ada sebelum aras itu ada. Aras itu makhluk kan? Ada Wahabi yang tak tahu dia aras itu, cari ya. Tak tahu dia aras itu makhluk atau pernah tonton videonya? Tonton, tak tahu dia aras itu makhluk. Kalau aras tidak makhluk berarti ada dua khalik, Allah dengan aras. Aras itu makhluk. Allah ada sebelum aras itu ada. Lalu diciptakannya aras. Sebelum tempat itu ada, di mana Allah? Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, karena tempat datang belakangan. Lalu kemudian diciptakannya tempat. Berpindah dia dari tak bertempat menjadi bertempat. Berarti dia hadas, hudus, baharu. Sedangkan sifat Allah qadim. Yang qadim tak berubah. Berarti bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Makanya dalam akidah Tahawiyah, Allah munazzahun anil jihati sitti. Allah maha suci dari 6 arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Lalu di mana dia? Allah maujud bila makan. Kalau antum baca sifat, kalau antum baca 37 masalah populer, antum baca 37 masalah populer tentang ayat mutasyabihat, bacanya pelan, antum dapat jawaban-jawaban. Sudah saya jawab situ semua. Baca pelan. Tentang dosen antum tuh, antum tulis saja dari sekarang. Bantahan-bantahan ke dia itu tulis dari sekarang. Bantahan 1, bantahan 2, bantahan 3, bantahan 4. Setiap dia ngomong di kelas, antum bantah.
tapi antum cetak setelah lulus dari UIN. Sekarang setiap dia bercakap, antum tulis saja bantahan, simpan di file, masukkan ke email. Karena nanti file laptop tak hilang, tak rusak. Supaya tak hilang, masukkan ke email. Bantahan 1, bantahan 2. Hari ini jam segini kau katakan ini bantahanku. Hari ini kau katakan ini bantahanku. Setelah antum lulus, antum ketik ulang 100 bantahan untuk dosenku. Kata pengantar Profesor Abdul Somad. Baru kita cetak, kita adakan bedah buku. Sekarang iyo kan diorang, lalu kan diawak. Telunjuk lurui kalingking bekai. Apa kata dia? Iya aja dulu. Karena kalau tidak nanti nilai antum D. Dosen tak bisa dilawan. Dosen, pembimbing tak usah dilawan. Iya Pak. Iya. Sudah lulus, cetak buku, hajar deh habis-habisan. Begitulah dulu ulama-ulama kita waktu belajar di Inggris, di Amerika, di McGill. Setelah dia lulus, baru dicetaknya buku itu membantah orientalis. Karena kalau dilawan dia tak akan lulus, tak dapat beasiswa. Masalahnya mahasiswa ini sekarang, kalau dia jumpa dengan dosen yang liberal, dosen Syiah, dosen Wahabi, mengadu ke saya. Habis itu udah gitu aja. Dia mesti menulis bantah. Saya ada satu file di laptop itu, folder bantahan. Semua orang saya bantah. Dosen-dosen, orang-orang terbantah. Lalu tulis, bantah dia, tulis. Buku 37 masalah populer itu membantah Syiah, membantah Wahabi dalam masalah bid'ah, masalah tawassul, masalah takwil. 3 titik yang tidak mungkin bertemu. Ingat nih, 3 titik, 3 persimpangan. Simpang Arengka, Simpang Panam, Simpang Rumbai, Simpang Bingung. 3 simpang ini kita tidak bisa bertemu. 1, masalah bid'ah. Kata kita maulid ini bid'ah hasanah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kata dia bid'ah dolalah mungkarah finnar. Tak ketemu titik. Maka hai Abdul Somad, kau adalah pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah berarti kau dolalah, berarti kau finnar. Itu 1. 2, dalam masalah tawassul. Bagi dia siapa yang bertawassul berarti sama dengan orang musyrik yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tak ada tawar-menawar. Sedangkan kita bertawassul itu menyebut nama orang soleh supaya Allah menurunkan rahmatnya karena cinta Allah pada orang soleh. Yang ketiga, takwil. Menurut dia, siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat, maka orang itu kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ari dengan mentakwil maka sudah mensucikan Allah dari tajsim, daripada menjisimkan Allah, memfisikkan Allah. 3 ini tak bisa ketemu. Jadi kalau ada orang, ini perbedaan kita kan hanya perbedaan mazhab saja, tak mengerti deh gitu. Masalah bid'ah, masalah tawassul, masalah takwil. Apa kata mereka tentang Palestina? Kenapa Palestina itu diobrak-abrik oleh Israel?
Karena orang Palestina akidahnya rusak. Saya membaca itu bercampur antara geram, sedih, kasihan. Udah begitulah Palestina. Palestina diobrak-abrik Israel karena akidahnya rusak. Karena orang Palestina bertawil, orang Palestina Asy'ari. Karena orang Palestina bertawassul. Karena orang Palestina menurut mereka melakukan perbuatan bid'ah. Tiga. Entah masih ada, entah udah hilang. Ini dosen UIN yang pernah terpapar virus Wahabi. Pernah ikut dia, ikut membid'ah. Waktu saya sedang pulang 2008, dia sedang panas-panasnya bid'ah. Dikirimkan Ustadz Zul Ikrami ke saya kalimat dia setelah serangan ke Palestina. Sewaktu di Kalbar, saya sangat menyayangkan sikap mereka yang menganggap Wahabi sebagai aliran sesat. Tapi dengan membaca statement Wahabi tentang Palestina sekarang, saya kok jadi setuju ya dengan orang Kalbar. Paham betul? Belum nyambung? Ustadz nih terikut Wahabi. Ustadz nih sekarang sejak serangan nih, dia komen sekarang. Waktu saya di Kalbar, dia diundang di Kalimantan Barat, saya menyayangkan statement orang Kalbar yang mengatakan Wahabi itu tapi sejak statement mereka ke Palestina, saya kok jadi setuju ya dengan orang Kalbar. Ternyata hikmah dari serangan Israel ini menyadarkan mata orang yang selama ini terikut-ikut. Begitu. Hikmah ini sekarang mana kawan mana lawan jadi jelas di antara hikmah. Mudah-mudahan Allah menolong kita dari fitnah akhir zaman. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Dakhala fi'il, nabi fa'il, masjidah maf'ul. Asal bisa membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, paham kitab. Asal bisa membedakan mana kata kerja, mana subjek, mana objek, insyaallah paham. Dakhala nabiyyu al-masjidah. Dakhala, masuk, nabi. Cara menerjemahkannya, tidak ada dalam bahasa Indonesia kata kerja duluan. Pasti subjeknya duluan, nabinya duluan. Nabi SAW masuk. Nabi masuk al-masjidah, ke dalam masjid. Fa'idha, tiba-tiba Nabi melihat di dalam masjid itu hablun, ada tali, mamdudun, yang terjuntai. Ditengok Nabi, ada tali yang terjuntai-terjulur dari atas ke bawah. Bainas sariyataini, antara dua tiang. Masjid Nabawi, peta, tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma,
Di atasnya ada daun-daun kurma, lantainya pasir, ada tali terjuntai ke bawah. Faqala, Nabi berkata, ma hadzal hablu, tali apa ini? Tali apa ini, kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab, ini tali punya Zainab. Ini tali ini ya Rasulullah, ini punya Zainab. Fa idza fatarat, kalau dia mengantuk, kalau dia lemah, kalau dia letih, ta'allaqat bihi, dia bergantung ke tali itu. Digantungkan tali ya. 2 tali. Waktu sholat, Allahu Akbar, diletakkan tali itu. Nanti kalau pas mengantuk kan tak jatuh, bergantung di tali itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, hulluhu, copot, hullu, lepaskan tali itu, cabut tali itu, kata Nabi. Liusalli ahadukum nasyatahu, kalau kamu solat, maka solatlah kamu ketika kamu sedang segar. Waktu sedang segar, waktu sehat, waktu tidak lesu, waktu tidak mengantuk, solatlah. Fa idza fatara, kalau kamu mengantuk, falyarqud, maka tidurkanlah. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini bahwa perempuan sholat ke masjid, walaupun tak ada bunyinya di situ, perempuan sholat ke masjid. Dari mana bisa ditarik kesimpulan bahwa perempuan sholat ke masjid? Ada tadi, saya tahu. Jadi memahami hadis itu tidak mesti tekstual. Ustaz, tunjukkan saya hadis tentang perempuan sholat ke masjid. Habis satu kitab dibaca, tak dapat saya. Maksud dia berbunyi, wahai orang beriman, perempuan sholat ke masjid. Kalau begitu anak TK pun bisa jadi ulama. Hadis itu bukan tekstual, dia ada namanya mansus. Mansus itu tertulis secara nas. Tapi ada namanya mafhumun nas, pemahaman secara nas. Tak ada di dalam nas itu. Kalau antum baca di situ ada tak bunyinya? Perempuan boleh sholat ke masjid. Mana ada? Dipahami dari nas. Itulah yang tak sama pemahaman. Pemahaman itu macam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Pemahaman akal nih sama macam muka. Ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang bawah, ada yang hancur. Begitu pembagiannya, Allah membagi begitu. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Ada yang kami angkat, ada yang kami turun. Rezeki pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang ini, ada yang sedang. Paham pun begitu. Walaupun sahabat Nabi tak sama pahamnya. Sahabat Nabi aja tak sama pahamnya, apalagi sahabat Uas. Jadi jangan kita kecilkan orang. Mungkin ada orang pahamnya rendah, tapi duitnya banyak. Ada orang mungkin duitnya sedikit, tapi pahamnya tinggi. Tak sama pembagian. Itu pembagian Allah. Bahwa perempuan sholat ke masjid. Mana dalil? Nih. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi, tali siapa ini? Tali Zainab. Sampaikan sama dia, tak usah dia ke masjid lagi. Ada perempuan sholat ke masjid. Bahwa ada masanya orang bersemangat, cas, tapi ada orang masanya lesu. Dan sahabat Nabi berijtihad, berkreasi. Oh, pernah tak mengalami sedang sholat mengantuk? Saya pernah sholat di Akramun Nas Undri
gobah sholat tarawih, jadwal saya tausiah di situ malam. Bapak yang di sebelah saya itu melumpat kakinya ke muka. Saya pun terkejut, emak. Makanya saya kalau sedang mau ngantuk betul, sedang tahajud misalnya, mau rupanya kantuk kaki itu, terlumpat kaki itu tuh muka. Kata dia, balik. Tapi selesai sholat, tak saya tanya dia, tak saya tengok dia, takut saya dia mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sibuk dengan zikir. Tapi dalam hati saya mau ketawa takut dosa. Jadi ada memang masanya kita begitu. Rupanya dia beristihad. Aku kalau mengantuk, ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman Nabi ibadahnya luar biasa. Dan memang dari dulu perempuan banyak acara-acara besar itu terselenggara karena perempuan, karena semangatnya luar biasa. Makanya dibuatkan khusus majelis untuk perempuan. Saya selama tinggal di Jalan Kamboja ini dibuatkan khusus untuk perempuan hari Jumat sore ba'da asar, diundangkan 3 Ustaz Al-Nob, Ustaz Dr. Hanafi, Ustaz Dr. Zul Ikrami. Kenapa? Perempuan mesti dibuatkan satu aktivitas mengaji khusus. Perempuan punya semangat luar biasa beribadah. Sampai-sampai dia mengantuk, dia terpikir bagaimana supaya aku bisa tetap tegak berdiri, digantungkan tali. Dan Nabi melarang. Kata Nabi, lepaskan tali. Liusalli ahadukum nasyatahu. Kamu salat kalau mengantuk, fa'idha fatara, dari kata fatara inilah futur. Makanya ada istilah dalam dakwah itu, saya sedang futur nih Pak Ustaz, pakai ta, futur. Kalau pakai po, futur, sarapan. Kenapa kurang semangat? Saya sedang futur Pak Ustaz. Iyalah, sedang sarapan. Dia sedang futur, futur lesu, kehilangan semangat. Kalau kamu sedang letih, falyarqud, maka tidurlah. Saya makan bisa saya tahan, minum bisa saya tahan, tapi kalau tidur tak bisa. Oke, kalau habis tausiah saya mesti tidur. Jadwal ke Makassar 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Sebelum tausiah ini saya mesti tidur dulu, setengah jam pun jadilah. Kalau tidak, tak bisa tegak. Kalau duduk begini bisa. Nah, jadi tidur ini tak bisa. Antum kalau nyetir bawa kendaraan, jangan coba-coba melawan. Kalau udah mengantuk, ketepikanlah. Karena kalau tidak dia akan menepi sendiri. Dia hitungan detik dia, tik, puh, itulah kecelakaan. Tidur. Ustadz minum ini. Ustadz kan bawa mobil sendiri. Dulu ke Pasir Pangarayan sendiri. Bahkan siapi-api, Rengat. Nanti Ustadz mengantuk, Ustadz minum. Semua suplemen yang dikatakan jamaah menghilangkan kantuk itu bohong semua. Ustaz kok tahu? Udah saya coba. Saya minum begini, tetap juga mengantuk. Saya minum begini, tetap juga mengantuk. Saya minum ini, tetap juga mengantuk. Baik yang kapsul maupun yang cairan. Yang menghilangkan kantuk dapat saya secara tak sengaja di Tembilahan, Indragiri Hilir. Habis tausiah, Ustaz sebelum pulang ke hotel singgah kita sebentar. Kemana? Ada jamaah kita baru buka kafe. Dia mau Ustaz singgah situ ngambil barokah. Ayo berdoa kita ya. Dikasihnya lah kopi yang langsung menetes tuh segini setengah. Saya minum sampai subuh tak tidur.
bukan kopi saset. Kopi yang tuang dimasukkan di ini, dikasih air panas, menetes dia ke bawah. Disitulah baru saya tahu kalau mau nyetir jauh minum kopi. Udah tahu saya, tak ada pakai suplemen. Datang mertua sama ipar saya mau pergi ke Padang, saya nyetir sendiri. Dari sini minum sini. Dari sini Payakumbuh, Bukit Tinggi sampai ke Padang tak ngantuk kopi. Jadi antum kalau mau tak tidur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kopi itu minuman wali-wali, betul. Karena mereka mau malam itu tak tidur. Bagaimana supaya tak mengantuk? Minum kopi. Jadi kalau ada orang yang ngomong, siapa yang di dalam perutnya ada sisa kopi mati, maka dia masuk surga. Itu bukan hadis. Karena tidak ada Nabi minum kopi. Kopi itu datang belakangan. Nabi tak minum kopi. Nabi tak minum teh. Maka kopi dan teh itu bid'ah. Karena tak ada zaman Nabi. Daun teh tak sampai ke Makkah. Maka tak ada riwayat Nabi minum teh. Biji kopi tumbuh di Afrika. Tak ada di Makkah tuh orang minum kopi. Belakangan baru datang kopi. Awal-awal kopi itu datang ke Kairo, diharamkan oleh orang Mesir. Nah, dari baunya, dari efeknya, lama-lama diminum. Jadi kalau ada ungkapan orang mengatakan siapa yang di dalam perutnya ada sisa kopi, mati dia, masuk surga. Maksudnya minum kopi untuk tahajud malam. Tahan sampai subuh, mati, itu maksudnya, bukan kopi. Bukan kopi sembarang kopi. Ini tentang masalah melawan kantuk. Fa idza fatara, kalau mengantuk tidurkan. Muttafaqun alaih. Antum pun kalau sedang mengaji ini mengantuk, tidurkan. Tidur, duduk tuh. Selama duduk tuh, walaupun sampai berbunyi, tidak batal wudu. Nanti begitu bangun salat sunat isyraq, selama tak bersandar. Kalau sudah bersandar atau terlungkup, tutup ke muka. Karena kalau sudah terlungkup ke muka, berubah posisi tempat duduk itu. Selama duduknya begini, tak akan keluar angin. Kalau dia sudah terlungkup atau terlentang, geser posisi, keluar angin, tak sadar, batal wudu. Itu tentang betapa Nabi sangat memperhatikan ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis ini tinggi kualitasnya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Berikutnya 147. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau Aisyah radhiyallahu anha. Kalau disebut ayahnya Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, idza na'asa, kalau mengantuk, ahadukum, kalau salah seorang kalian mengantuk, wa huwa yusalli, waktu dia sedang sholat, panjang ayat imam itu. Di awal sholat itu tak ada datang mengantuk. Di rakaat 1 tak ada ngantuk, pas di rakaat kedua itu borak. Falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Macam mana tidur sedang sembahyang? Berhenti sembahyang, putuskan sembahyang, keluar dari sholat, pergi ke belakang, tidur. Tak pula perlu kasih tahu kawan, tidur sebentar. Diam-diam aja lah. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai tidur, sampai hilang mengantuknya itu. Tidur tuh kalau dia berkualitas, walaupun 5 menit cukup.
Tapi kalau tidur itu tak berkualitas, semalam itu tak cukup. Sikit aja tidur, tapi full dia. Fa inna a'adakum idza shalla, kalau ada salah seorang kamu salat wa huwa na'isun, dia dalam sedang keadaan mengantuk, la yadri, dia tak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsan, dia tak tahu kalimat yang keluar dari mulutnya itu bunyinya seakan-akan istighfar, minta ampun dosa, fayasubbu nafsan, tapi sebetulnya dia mencaci maki, menyumpah serapah karena tidak sadar. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian sholat waktu sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau ucapkan. Tak sadar gitu bisa berbelok cakap. Kalau kita terlalu mengantuk, antum pernah mengalami atau tidak? Kalau terlalu mengantuk, keluar cakap itu kita tak sadar. Pernah antum mengalami? Saya pernah mengalami. Jadi orang ni cerita terus begini. Saya dah tak tahan lagi buat tu. Waktu menyambut cakap dia tu, saya tak sadar entah apa yang keluar tadi. Jangan-jangan dah memaki dia. Tak sadar kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu mengantuk, tidurlah. Supaya apa? La'allahu yadhhabu yastaghfiru, boleh jadi nampaknya dia beristighfar minta ampun, fayasubbu nafsa, tapi sebenarnya dia sedang memaki dirinya. Astaghfirullahaladzim. Waktu sedang mengantuk itu, astaghfirullahaladzim maksudnya aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku mencaci maki Allah. Lain keluar. Iya, kalau kita aja direkam kawan di sebelah, di share-nya ke TikTok, penistaan agama. Padahal gara-gara mengantuk. Mengantuk ini nikmat. Di antara nikmat besar adalah tidur, dan muqaddimah dari tidur itu mengantuk. Orang tak bisa tidur karena tidak bisa mengantuk. Orang-orang kaya itu antum pikir bisa tidur? Tak. Jam 2 malam kudip biji mata tak bisa. Memikirkan hutang di bank. Rumah 5 miliar, mobil 2 miliar, hutang 15 miliar. Oh, kaya, tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Pergi ke Jalan Ahmad Yani, pergi ke rumah sakit, jumpa sama dokter Darisman, psikolog, psikiater. Dikasihnya obat pil tidur, dimakan obat tidur itu tidur. Habis itu bangun tak bisa tidur lagi. Kenapa orang pakai ganja? Supaya bisa hilang masalah. Ustaz kok tahu? Nggak curiga pula orang saya makan. Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang minum khamar, mabuk? Jadi supaya bisa melupakan masalah. Orang beriman tak punya, cukup dengan tidur. Nah, jadi kalau antum bisa tidur, tidur. Kau tengok hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, tidur aja di kos-kosan. Yang selama ini menganggap tidur itu sia-sia, tidur juga menyehatkan badan, tidur. Menjauhi dari dosa, tidur. Kalau hari Sabtu, hari Ahad, tengok dari pagi, siang, sore, tidur aja. Kau tak tahu aku diganteng.
Kalau sampai aku bangun, berapa anak gadis yang jadi korban? Inilah maka aku tidur. Tidur itu menjauhkan diri dari dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa tidur. Tak bisa saya tidur Pak Ustaz, beli antimu. Makan antimu itu 2 biji. Tidur. Tidur. Tidur 1 hari 8 jam. Jadi kalau umur 63 tahun bagi 3 berarti tidurnya 21 tahun tidur. Bayangkan antum itu. Tidur 21 tahun, kerja 21 tahun. Masuk kantor jam 8, balik jam 4 sore. 21 tahun kerja. 21 tahun tidur. 21 tahun tak tahu tak kemana hilang. Pas dihitung-hitung ngaji Riyadhus Shalihin cuma 5 jam.